Perkenalkan, saya Rosmita Tarigan. Bapak Ibu akan menyaksikan dahulu bagaimana Tuhan membentuk saya, membongkar seluruh hal-hal yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, kekasih Yesus Kristus, ketika gadis kelihatannya baik-baik. Saya ngajar di PSKD 3 Jalan Kuini. Semua berjalan baik. Tapi ketika saya menikah, Tuhan mau membentuk saya lebih sungguh lagi. Saudaraku, ketika suami dan saya merintis gereja di Bekasi, keadaan di Bekasi kala itu masih rawan, Bapak Ibu. Kami diresolusi, lalu kami tidak lagi kebaktian, tapi kami hanya bersujud dan berdoa, tidak lagi menyanyi. Tuhan kirim pengusaha menolong kami dan kami pindah ke Delta Pekayon. Tuhan kirim orang Bais menjaga kami dan kami di situ berlangsung beberapa tahun sampai Tuhan menggiring kami ke sebuah ruko di Mitra Bekasi. Bapak Ibu, Tuhan rupanya sedang membongkar dan sedang mengikis saya. Seperti kapal Titanic yang tenggelam, saudaraku. Rupanya alat-alatnya itu banyak karat-karatnya. Saudaraku, saya digoreng Tuhan. Tahun 98 juga kami kena jarah. Lalu saya juga membantu suami dari segi ekonomi. Saya menjadi pegawai negeri di SMA 51 Condet, saudaraku. Dan keuangan kami begitu terpuruk. Tapi setiap pagi sebelum saya berangkat, kami bersujud sekeluarga. Kami minta supaya Tuhan yang memberkati kami, menjaga kami, menggenggam kami, dan membela kami, Bapak Ibu, supaya walaupun kami makanan kurang, tidak 4 sehat 5 sempurna, supaya anak-anak dan kami semua seperti Daniel yang di Alkitab, tidak memakan makanan persembahan raja. Saudaraku, benar Tuhan membela kami dan anak-anak kami, bahkan Deborah yang paling besar dapat beasiswa di Pelita Harapan dan mereka semuanya menyelesaikan kuliahnya dengan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Tapi yang penting saudaraku, saya tidak mengerti, rupanya banyak akar tanaman yang tidak dari Tuhan melekat sama saya. Misalnya pemarah, misalnya baper mudah tersinggung, misalnya menyimpan kesalahan orang lain. Saudaraku, itu sering terjadi persoalan dalam hidup saya, baik dari keluarga, baik dari jemaat, baik dari semua hal. Apalagi keluarga saya tidak suka kalau saya menjadi istri seorang hamba Tuhan. Mereka masih berpikir bahwa nanti beras saya 12 macam, kalau dikasih jemaat baru makan. Tapi saudaraku, saya bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan, perbaiki aku Tuhan. Jikalau aku salah, perbaiki aku Tuhan. Tapi aku kalau tidak salah, bela aku Tuhan. Saudaraku, bertahun-tahun seperti itu. Tuhan ingatkan bahwa ada akar tanaman yang ditanam orang tua saya. Misalnya ketika saya mahasiswa, ada perselisihan dengan bibi saya, dia memfitnah saya menangis, pulang ke Tanjung Merawa, saya bilang sama orang tua saya. Tapi orang tua saya justru menanamkan seperti ini, saudaraku. Sudah, ingat, jangan hari ini kau menangis, besok ketawa. Ingat, saudaraku, tanpa saya sadari itu tumbuh dalam hati saya. Saya menyimpan kesalahan bibi saya.
Saudaraku, itu tumbuh. Dan ketika Tuhan beritahukan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok terus-terusan sih seperti ini persoalan. Selesai satu, datang dua, selesai dua, datang lima. Tuhan ingatkan ada akar tanaman yang ditanam di dalam hati saya, yaitu menyimpan kesalahan orang lain. Kalau saya ngadu dengan suami saya bilang adalah kasih karunia yang Tuhan berikan, terjadi sesuatu bukan karena salahmu. Itu pun saya doakan, Tuhan, enggak seberapa yang saya alami dibandingkan Engkau yang disalib. Akhirnya saya selalu datang ke hamba Tuhan yang senior supaya dilepaskan, dibongkar kepahitan itu. Dan puji Tuhan saudaraku, seiring dengan waktu dan doa-doa, saya dilepaskan Tuhan. Sehingga sekarang saya mudah mengampuni, mudah memaafkan, tidak lagi menyimpan kesalahan orang. Saya bisa melewati atau berdiam dan berdoa kepada Roh Kudus. Kalaupun datang hal-hal yang menyakitkan, saya bilang sama Tuhan, saya mengampuninya Tuhan, saya melepaskan pengampunan, saya nggak mau kepahitan Tuhan, saya memberkatinya. Puji Tuhan saudaraku, saya sekarang bisa senyum, saya sekarang bisa senyum menghadapi persoalan yang terjadi. Karena saya tahu Roh Kudus ada di dalamku. Roh Kudus sudah mengurapiku seperti Yesaya bilang. Dia sudah memberkatiku untuk menyampaikan kabar baik. Banyak hal yang terjadi saudaraku. Tuhan bersihkan. Sehingga saya apapun yang terjadi hanya memandang Yesus Kristus yang sudah memberi keselamatan bagiku. Itu lebih mahal dari semua kejadian yang terjadi dalam hidup saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semoga ini berkenan bagi Tuhan. Terima kasih. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa Engkau tahu aku tidak ada apa-apanya. Tapi jikalau Engkau yang menyuruh aku menyampaikan firman Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang berbicara lewat mulut bibir hamba. Engkau yang memberkati seluruh saudara-saudaraku yang kekasih di dalam komunitas FKK. Bapa di surga, biarlah Engkau yang berbicara, supaya baik yang menyampaikan maupun yang menerima boleh sungguh-sungguh mendapatkan berkat dari Engkau. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan semua pikiran yang melayang kemana-mana, apapun namanya yang menghalangi pemberitaan firman-Mu, dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, kami perintahkan meninggalkan kami, meninggalkan FKK ini, dan biarlah Roh Kudus saja yang sungguh-sungguh berbicara bagi semua kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Salam Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Bapak Ibu, saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terima kasih.
Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, serta melakukannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini firman Tuhan sungguh luar biasa. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menurut segala perintahku. Tidak pilih mana yang baik, mana yang enak, mana yang tidak enak, saudaraku. Segala perintahku, kata Tuhan. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya sampai maut memanggil kita, sampai kita pulang ke rumah Bapa. Yaitu ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku, tekanannya ayat 17. Saudaraku, saya mengambil temanya adalah indah memiliki Roh Kudus. Saudara, ayat 17, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran, Roh Kudus. Di Yesaya dikatakan, roh Allah ada padamu. Roh Allah ada pada kita, saudaraku. Jadi bukan roh kita saja sendiri, tapi roh Allah ada bersama kita. Di Roma dikatakan bahwa roh Allah bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam hal sesulit apapun, kita tidak sendiri, saudaraku. Ada roh Allah pada kita. Ada roh kebenaran yang membimbing kita. Ada roh kebenaran yang menuntun kita. Yang bersama-sama dengan kita memuji menyembah Allah. Melakukan kebenaran Allah. Saudaraku, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Saudaraku, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sungguh luar biasa, sungguh agung, sungguh mahal keselamatan yang diberikan Tuhan. Dan dia memberikan rohnya di dalam hati kita. Untuk sepanjang hidup kita. Kita mengiring Yesus dalam hidup kita. Tapi yang sungguh yang mau kita pelajari, dunia tidak dapat menerima. Apa ini dunia ini? Saudaraku, dunia tidak dapat menerima dia. Saudaraku, mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Luar biasa firman Tuhan ini, saudaraku. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudaraku, sungguh luar biasa.
Maaf saudaraku, saya terharu dengan firman Tuhan ini. Saudaraku, mari kita bahas tentang dunia. Dunia ini, sebab semua yang ada dalam dunia. Dunia ini bukan berarti buminya saja. Bukan buminya, tapi penduduknya, tapi umat manusianya. Saudaraku, bukan hanya orang Muslim, orang Buddha, dan orang di luar sana. Tapi banyak orang Kristen juga. Mungkin di komunitas ini sudah lulus semua saudaraku ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Saudaraku, keinginan daging. Saudara, keinginan daging itu apa aja? Keinginan daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, seperti saya tadi, kepentingan diri sendiri atau keegoisan, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini kedagingan, saudaraku. Hanya kita yang tahu apakah ada salah satu yang masih melekat. Mari kita menekan keinginan daging kita. Kata Tuhan tadi, bukanlah berasal dari Bapa. Di ayat 15, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini sungguh keras firman Tuhan kepada kita. Satu tadi keinginan daging, lalu dua keinginan mata. Saudaraku, mata ini kita berbicara tentang cara pandang. Mata itu pelita tubuh. Kalau kita memandang negatif, negatiflah. Kalau kita memandang positif, positiflah hasilnya. Saudaraku, seringkali kita melihat kuman di mata orang, balok tidak kita lihat di mata kita. Mari saudaraku, kita bertobat. Sekarang zaman pandemik, biasanya kita ke mal-mal, berburu hal-hal yang baru. Tapi pandemik ini pun banyak sekali ibu-ibu masih ketagihan belanja online. Saudaraku, banyak sekali orang beli rumah satu, beli lagi rumah, padahal nggak ditempati, saudaraku. Keinginan mata. Melihat mobil mewah, beli tapi tak dipakai, dibeli. Keinginan mata tidak akan pernah puas, saudaraku. Kalau kita sudah berlimpah, saudara, mari kita berbagi hidup. Banyak kali orang-orang di luar sana, di Irian sana misalnya, membutuhkan uluran tangan kita. Banyak sekali gereja-gereja yang akan dibangun membutuhkan dana kita. Banyak sekali anak-anak orang miskin tidak bersekolah. Saudaraku, kalau keinginan mata yang kita ikuti, kita tidak mendapat kasih Bapa dan tidak pernah puas. Saudaraku, yang ketiga di sini katanya, serta keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu adalah sombong. Sombong, mengejar sesuatu dan merasa bahwa itu adalah kepintarannya, bahwa itu adalah kekuatannya, dan merasa rendah orang yang tidak berhasil. Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih punya jabatan, itu dari Tuhan.
Kalau Bapak Ibu berhasil dalam keuangan, itu pun dari Tuhan. Saudaraku, semua yang kita miliki ini adalah dari Tuhan. Dan ketika nanti Yesus memanggil kita pulang ke rumah Bapa, kita tidak membawa apa-apa. Mari kita terus lakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Apa yang tidak berkenan, mari kita tinggalkan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mudah-mudahan semua yang ada di dalam komunitas doa ini, kita betul-betul melepaskan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Karena itu bukan berasal dari Bapa. Bahkan itu berasal dari dunia, Bapak Ibu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Biarlah keinginan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, kita tinggalkan, kita lepaskan dari diri kita. Sehingga tidak ada satupun yang nempel di dalam hidup kita. Dan keinginan mata juga, mari, supaya keinginan Tuhan saja. Jangan kita seperti Daud, dia mengikuti keinginan matanya, dia mengintip Betseba. Keinginan matanya tidak puas sampai mengintip. Bahkan dia mengirim Uria perang supaya dia mendapatkan Betseba. Mari kita tutup semua hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita tutup, kita lepaskan keangkuhan, kesombongan hidup. Mari kita berbagi hidup. Berbagi untuk semua. Untuk orang-orang yang membutuhkan Yesus. Untuk pekabaran Injil, untuk supaya kerajaan Allah di bumi ini ditegakkan. Mari supaya kita menjadi sarana pekabaran Injil, menjadi saksi Kristus nyata dalam hidup kita. Kita menjadi semakin rendah hati, semakin nampak bahwa kasih Yesus itu nyata dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati, kita bersatu dalam doa. Bapakku yang baik, terima kasih untuk firman-Mu ini, materikan dalam hati dan pikiran kami, supaya semua kami sahabat doa, boleh sungguh-sungguh hidup berkenan bagimu, lepas dari keinginan daging seperti yang sudah disebutkan tadi, lepas dari keinginan mata yang menyeret kami, yang menyeret manusia, yang menyeret untuk kami jauh dari Engkau. Lepas kami juga mau lepas dari keangkuhan hidup. Dan kami mau menjadi orang yang rendah hati. Orang yang memikirkan perkara-perkara surgawi. Orang yang memikirkan perkara-perkara di atas. Ini kami Tuhan Yesus. Genggam kami terus, peluk kami terus, ajari kami terus Tuhan. Supaya kami terus masuk dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau luar biasa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Bapak Ibu, tahun lalu saya mulai masuk dalam FKK. Tahun 2019, Desember saya pensiun. Lalu sinode kami mengadakan tahun 2020 di sono, di Sibolangit. Saya bilang sama Ibu Kencana, aduh saya kok kayak orang bingung ya. Setelah pensiun ini, soalnya biasanya bangun jam 4, habis berdoa, masak-masak, jam 5 kurang 5 sudah berangkat. Jam 6 sudah sampai UKI. Jam 6.30 sudah di kelas. Terus Bu Kencana menawarkan, ikut aja doa FKK gitu. Saya ikut saudaraku.
Sungguh luar biasa, saudaraku, tidak ada waktuku yang terbuang. Bangun jam 4, baca Alkitab, berdoa, bangun, lalu jam 5 diteruskan. Kecuali saya sakit, saudaraku, saya udah umur 62, ada diabetes. Dan tiap hari saya perintahkan, saya bilang, bilur-bilur Yesus menyembuhkan pankreas saya. Bilur-bilur Yesus menormalkan gula darah saya. Oh, puji Tuhan, saya masih hidup, saudaraku. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, dan oleh karena Tuhan masih memberi kesempatan hidup, saya mau lebih lagi tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Walaupun kami tinggal berdua karena anak-anak sudah jauh, saudaraku, mengucap syukur untuk FKK ini. Saya kayaknya hati saya ini strong, iman saya ini kuat. Saudaraku, kalau saya kan saya udah pelupa ya, saya print, saudaraku, nih saya print supaya saya bisa baca berulang-ulang kayak orang kuliah, saudaraku. Sungguh luar biasa. Tuhan itu baik. Walaupun kadang sulit diberikannya jalan kita, tapi di situ pun ada Tuhan. Seperti Yusuf yang dibuang ke sumur, di situ pun ada Tuhan. Di dalam hidup kita, dalam suka maupun duka, di sini pun ada Tuhan. Di saudara pun ada Tuhan. Oh, sungguh luar biasa. Indahnya Roh Kudus itu yang ditaruh dalam hati kita. Semakin hari kita di dalam FKK ini, semakin kuat iman kita tambah, dan hati kita sukacita karena Roh Kudus ada dalam kita.